Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Akhina filahil kiram, Ki Haji Nawawi, penghulu kantor urusan agama Kecamatan Penjaringan, juga ibu dokter ya, dari Bidan Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Kemarin kepala puskesmasnya Dr. Diki Al-Sadiq. Sekarang beliau ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo ya. Kebetulan beliau wakil saya di DMI DKI Jakarta. Kita perlu seorang dokter di Dewan Masjid Indonesia, supaya masjid-masjid pun lebih bisa banyak berbuat. Dan alhamdulillah kita juga punya tugas untuk mensukseskan BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Potensi masjid sangat besar. Kita umumkan, kita serukan di masjid-masjid untuk membawa balitanya di puskesmas kecamatan yang buka 7 kali 24 jam. Mungkin 24 jam kali apa? Sampai 7 kali. 7 kali 24 jam. 13 jam lah Pak. Kalau malam kita ngeri juga. Ya, artinya kerja keras ya. Teman-teman semua, bukan hanya puskes, tapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk juga para kiai, ustadz, untuk sama-sama mensukseskan dalam rangka membangun generasi berkualitas. Ini judul saya hari ini begitu nih. Jadi Suscaten, BIMWIN, saya diberi tugas membangun, mempersiapkan generasi berkualitas. Adik-adikku sekalian, para calon pengantin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita berjumpa wajah, bertatap muka, duduk bersama-sama dalam rangka kita mempersiapkan generasi berkualitas. Tujuan pernikahan adalah dalam rangka membangun keluarga bahagia. Tidak sedikit yang bercita-cita, bahkan harapan kita semua agar kelak para pengantin yang akan menikah di kantor urusan agama Kecamatan Penjaringan, yang diharapkan oleh semua, oleh pasangan, oleh orang tua, oleh mertua, oleh teman, mudah-mudahan akan menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia, mencapai dan menggapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan zurriyatan thayyibah, keluarga, keturunan yang baik-baik. Harapan kita semua tentu, orang yang menikah itu supaya dia kelak mendapatkan keturunan, anak-anak. Anak yang bagaimana? Anak yang bisa diharapkan kelak menjadi generasi penerus. Anak-anak menjadi harapan agama, bangsa, dan negara. Nah, itu akan bisa terwujud manakala kita persiapkan dari sebelum dia menikah. Ya, jadi persiapkan sebelum dia menikah. Tentu sesuai dengan cara-cara yang terbaik. Adik-adik sekalian sudah menempuh jalur yang benar. Pertama,
adalah menikah sesuai dengan syariat agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Didaftarkan di kantor urusan agama, dipersiapkan sedemikian rupa, diiklankan. Kamu tanya nih, kita ngobrol aja ya. Pakai iklan nggak nih, adik-adik mau nikah? Siapa namanya? Nabila. Surya. Nabilah dan Surya. NS ya. Diiklanin nggak? Melalui apa? Undangan teman. Itu kan iklan. Ya hadirilah, ya kunjungilah, mohon doa restu. Kemudian dipasang di medsos, di Facebook, Instagram. Itu bagian dari iklan. Sesuai dengan sabda Nabi, a'linun nikah, umumkan, iklankan pernikahan itu. Sehingga tidak ada pernikahan syirri. Oh, nikah kok syirri? Syirri apa artinya? Hah? Syirri itu sembunyi-sembunyi, rahasia, diam-diam. Oh, nikah kok diam-diam ya? Sedangkan kata Rasul, a'linun nikah, umumkan pernikahan itu supaya orang tahu bahwa kita sudah menikah. Sehingga orang laki-laki ketika dia sudah menikah, temannya tahu. Ada wanita lain menggoda, maaf ya, Ani udah punya bini. Jangan aku bujangan. Nah, mempersiapkan generasi berkualitas, manusia tidak dapat mengelakkan diri dari proses regenerasi, berupa berakhirnya peranan suatu generasi untuk diganti oleh generasi berikutnya. Zaman kita akan berubah dengan zaman anak-anak kita kelak. Alimu auladakum li'annahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum. Demikian kata Nabi. Ajarilah anak-anakmu sekalian, karena mereka akan hidup di satu zaman yang berbeda dengan zaman kamu. Yakin, zaman Surya dan Nabila sekarang ini tentu nanti akan berbeda dengan zaman anak-anak kita yang akan dilahirkan. Oleh karena itu persiapkan dari sekarang. Apa yang mesti kita persiapkan dalam rangka membangun keluarga bahagia, mempersiapkan generasi berkualitas. Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim, An-Nisa ayat 9. وَلْيَحْسَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kamu sekalian takut kepada Allah, manakala meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Jangan sampai anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang lemah. Lemah dalam segala hal. Ibu Bidan pasti sudah menyampaikan dari mulai proses awal, kan begitu. Oh, saya sih pokoknya penting bisa hamil, kemudian lahir. Tentu kita persiapkan dari awal. Kalau ingin mempersiapkan generasi yang berkualitas, tentu sedini mungkin disiapkan. Dari mulai calon bapak, calon ibu. Dulu calon pengantin itu sejak tahun 90 ya, ada namanya suntik tetanus, apa tuh? Toksoid ya, tete. Suntik tete ya, bukan tete. Suntik, dulu pengantin takut, Pak saya nggak mau suntik tete, bukan itu. Suntik tetanus, kekebalan. Sekarang sebelum dia menikah harus datang ke puskesmas. Nanti dapat sertifikat, keterangan layak kawin, layak nikah.
Kalau Anda sudah ke puskesmas, dapat keterangan itu, Anda sudah boleh menikah. Layak ya. Udah layak belum nih? Udah ya, Alhamdulillah. Banyak juga yang, apa sih pakai ke puskesmas segala macam? Saya jawab, dalam rangka mempersiapkan generasi berkualitas. Calon ayahnya sehat, calon ibunya harus sehat, nanti kelak anak-anaknya pun menjadi anak-anak yang sehat. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah sesudah kita. Persiapkan fisik dan mentalnya. Bahkan agama mengajarkan proses pernikahan ditempuh dengan cara yang benar. Adik-adik sekalian, dari mulai kita berkenalan sampai kemudian itu menikah melalui beberapa fase. Sokebek mengatakan ada 5. Nazrotan, fatabassamu, fatakallamu, famaw'idun, waliqa'un. Nazrotan, pandangan bertemu pandangan. Mata bertemu mata. Mata Nabilah ketemu dengan mata Surya. Ketemu nggak dulu? Ketemu. Wah. Pandangan bertemu pandangan. Lalu apa lagi? Fatabassamu, senyum. Nabilah senyum, Surya senyum. Lanjut yang ketiga, fatakallamu, saling berkenalan. Kenalan nggak dulu? Kenalan, siapa namanya? Surya. Wah, keren kan? Nabilah. Kenal, lama-lama kenal. Berapa lama kenalnya? Setahun. 12 bulan ya. Berapa hari? Kenalan sama setahun, yakin bahwa keduanya saling mencintai, yakin akan berlanjut, maka ditempuh yang keempat, famaw'idun, ada perjanjian melalui pinangan atau lamaran. Kalau bahasa agamanya khitbah, meminang, melamar. Dilamarkan dulu, datengin orang tuanya, dilamar. Nah, fase yang keempat sudah dilalui. Tinggal menunggu yang kelima, waliqa'un, ada pertemuan serius, ada calon suami, calon istri, ada wali nikah, ada 2 saksi, ada ijab qabul. Itu yang sedang ditunggu oleh para calon pengantin. Siapa yang menikahnya bulan Agustus? September? Oktober? Ini September semua ya? Hanya tinggal menunggu hitungan hari. Agustus sudah akan berakhir. 1 September mulai dia hitung. Terus tanggal berapa Surya? Tanggal 4. Wah, paling cepat. Di bawah tanggal 4 ada nggak? Tanggal 4. Tanggal 3 lebih cepat. Di bawah tanggal 3? Menunggu. Kira-kira nunggu tanggal 4 lamaan nggak? Surya? Lamaan ya, lamaan. Tanggal 4 lama ya. Ini baru tanggal 29, besok 30, lama banget. Lama ya. Tetapi itulah hari yang memang sudah dipersiapkan. Tanggal 4 September itu adalah keinginan. Keinginan siapa? Keinginan sendiri. Keinginan berdua, orang tua merestui, semua dipersiapkan sedemikian rupa agar pernikahan ini bisa berlangsung dengan khidmat. Nah, diriku sekalian yang berbahagia, sampailah yang kelima, melangsungkan akdun nikah.
Kalau sudah ijab kabul, saya terima nikahnya, kawinnya Nabilah binti Bapak Ahmad misalnya. Dengan mas kawin yang tersebut tunai. Gampang kan? Gampang banget. Udah hafal semua nih. Kalau pakai bahasa Arab lebih gampang lagi. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan atau naqdan. Udah sah. Kalau sudah sah sebagai pasangan suami istri, itu merupakan ketentuan Allah yang harus dijaga. Orang yang menikah itu dia memiliki dua amanah bagi laki-laki. Pertama adalah bi amanatillah, amanat Allah yang harus dijalankan. Yang kedua adalah amanat dari wali nikah. Dan dua amanat ini harus dijalankan. Kenapa kita mau nikah? Landasannya apa sih orang mau nikah itu? Siapa namanya, Dek? Iya. Hah? Febi dengan Diki, FD ya. Udah kan begitu kan? Ya. Landasannya apa? Mau nikah sama Febi? Beribadah, menghindari zina. Landasannya, katanya. Toto ibadah aja kan. Dasarnya apa? Begitu ngeliat Febi. Cinta nggak sih kamu? Landasannya cinta. Ini adalah firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Yang biasanya kalau nanti akan nikah itu, qori baca ayatnya itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Allah menciptakan kamu sekalian dari jenis-jenis dirimu, azwajan itu pasangan jodoh. Yang laki-laki berjodoh dengan perempuan, yang perempuan berjodoh dengan laki-laki, tidak ada pernikahan sejenis. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu melanggar sunnatullah, pelanggaran berat. Bagaimana dia akan punya keturunan, penerus agama, bangsa, dan negara, penerus keturunan, kalau dia jodohnya sama perempuan bareng-bareng? Bisa ambil nggak sama perempuan? Laki-laki sama laki, membunuh keturunan. Jadi jelas nggak benar. Nah, alhamdulillah di negara kita yang berdasarkan Pancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa, tidak akan pernah ada pernikahan yang sejenis. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah menjadikan kamu sekalian mawaddatan, cinta. Ini kata Allah nih. Jadi pasangan itu, jodoh itu, Allah menjadikan kamu sekalian itu rasa cinta. Ada berapa hurufnya cinta? Apal ya? C-I-N-T-A. Ada lagunya lagi. Cerita indah namun tiada abadi. Ceritanya indah terus, tetapi ketahuilah bahwa cinta itu relatif singkat. Gak percaya? Boleh tanya emak kita, bapak kita, atau nenek kakek, apakah nenek masih mencintai kakek? Oh no. Cinta kakek terhadap nenekmu telah lama pudar. Ya. Dimakan waktu. Orang tua kita juga begitu. Cintanya sudah pudar. Tetapi ketika cintanya dirawat dengan baik dan benar, maka cinta itu berakhir. Lahirlah rahmatan, rasa kasih sayang. Ya, dirawat cintanya,
Begitu cintanya sudah berakhir, timbullah rasa kasih sayang. Ketika suami sudah sayang kepada istrinya, istri sayang kepada suaminya, itulah yang akan melanggengkan kita bukan hanya dunia sampai ke akhirat. Yo, Surya, cintamu terhadap Nabila dunia akhirat. Cintaku padamu boleh pudar, tapi sayangku terhadap kamu itu tidak akan pernah pudar. Ya, sayang ya. Lu istrinya rewel, sayang sama rewelnya. Cerewet, sayang sama cerewetnya. Itu manusiawi. Karena saya mau tanya, pengen punya bini yang diem terus apa yang cerewet? Ingin cerewet tapi diem, ditanya diem. Nah udah makan belum? Diem. Kalau diem justru malah bikin bete kan? Ya, yang penting cerewetnya benar. Dengan cerewetnya keterlaluan. Terus, nah memupuk cinta yang akan melahirkan kasih sayang itu, coba ingat baik-baik nih. Saya ketua BP4, selain ketua DMI DKI, saya ketua BP4 Jakarta Utara. Ada yang tahu BP4 apa? Badan Pembinaan, Penasehatan, Pelestarian, Perkawinan. Bagaimana supaya pasangan ini lestari? Jangan pernah lupakan masa-masa indah ketika berpacaran. Pacaran 5 tahun, nikah setahun udah mulai ribut. Wah pisah aja. Lu nggak inget tuh betapa indahnya dulu ketika bersender di bawah pohon jengkol. Indah terus. Maka pupuk. Tengah malam waktu dia belum nikah nih chattingan terus kan? Oh, jam 1 masih WA-an kamu. Buat bobo sayang. Moga mimpi indah. Bawalah daku bersama mimpi indahmu. Kan ku bawa pulang kau bersama mimpi indahku. Kirim tang. Kasih gambar yang monyong bibir merah atau apa. Terkirimlah. Itu calon istrinya begitu baca, hatinya tenang, hidungnya mekar. Begitu dikirim tengah malam, centang. Kagak aktif HP-nya. Masih bagus kalau begitu dia kirim WA, HP-nya tidak aktif. Atau nggak punya paket, nggak ada kuota. Begitu dibaca, nggak ada tanda-tanda mau dibalas. Manteng aja. Dilihat lagi, belum dibalas juga. Kesel nggak Surya? Ini jujur aja kita ngomong. Ya kita kesel. Udah dibaca. Lu kata baca koran apa? Udah deh ada kesel. Kalau kamu tidak balas, biarlah Tuhan yang balas. Gawat kalau begitu. Ayo dibalas ya. Kalau ada WA dari pasangan kita, segera balas. Kecuali belum dibaca. Ya. Kalau dibaca, segera balas. Biarlah jari ini capek sedikit ya. Tetapi dia senang. Gitu. WA melulu pusing gua nih. Balas. Atau kalau sibuk, ntar saya balas ya gitu. Kasih aja penjelasan begitu. Nah, itulah di antara kita menjaga hati pasangan kita. Jaga. Adik-adik sekalian yang berbahagia, jadi cinta itu akan pudar, lahirlah rasa kasih sayang. Kasih sayang itulah yang akan abadi sepanjang masa.
Nah, yang diharapkan oleh kita adalah generasi yang berkualitas. Dilihat dari beberapa aspek penting. Aspek fisik atau jasmani, aspek psikis, psikologis, aspek sosial dan kultural, aspek spiritual dan moral. Generasi berkualitas berarti generasi yang dari segi jasmani menunjukkan tingkat kesehatan yang baik. Kesehatan jasmani dipengaruhi oleh jenis dan kualitas makanan sejak dilahirkan. Cobalah perempuan yang sedang hamil, yang mesti dijaga apanya? Dijaga hatinya juga, dijaga makanannya. Mungkin Puskes sudah menyampaikan tuh, makanan orang hamil apa sih? Kan makanan yang bergizi, sering-sering kontrol. Kalau zaman mak kita nggak pernah kontrol tuh, nggak apa-apa. Ya kan lain. Mak kita itu di kampung makannya cuma singkong, ubi. Kamu kan makannya hamburger, Pizza Hut, Indomie. Udahlah, generasi sekarang harus ikut perkembangan zaman. Kehamilan dari mulai awal terus sampai terakhir terus tidak pernah lepas kontrol ya oleh bidan, oleh puskesmas. Supaya apa? Mempersiapkan ini yang ada di kandungan. Pengennya lahirnya kayak apa sih? Sehat dulu kan? Jangan tahu-tahu biar anak gua pinter. Itu belakangan, sehat dulu. Alhamdulillah nih, innalillahi.